because it's my responsibilities. So we're still together. Kesempatan bagi Morita dan Daichi Kamada terlepas dan akhir dari persaingan. Tentunya perjuangan sudah kita move on, kita harus move on. Masih ada pertandingan minggu ini lawan Arab Saudi, tepatnya esok hari. Kita harus bisa membantai, tapi berkaca dari lawan Jepang, apakah mampu kita melawan Arab Saudi? Menang atau menahan imbang atau mungkin kalah? Kita lihat dulu ulasan dari Coach Justin. Sementara Sintayong nggak mau merubah sistemnya. Jadi kalau ada orang minta maaf ini tuh gue bilang nggak perlu. Ini sudah kita bilang kok calculated loss. Selisih rank itu 115, selisih 15 sama 130. Sudah gue perhitungkan. Cuman sekarang bagaimana kita bisa mencetak menang lawan Saudi. Karena sekarang dengan kekalahan ini pressure-nya tambah besar. Tapi semua masih di tangan. Beda kita rank 6 dengan rank 2 cuma 3 poin. Kita menang lawan Saudi, sama poinnya sama Saudi. Emang Australia menang belum tentu. Jadi semua masih terbuka. Ya. Gue harap sih benar-benar bahwa Sintayong akan melihat lagi bagaimana cara memegang bola lawan Saudi. Dan lebih banyak mengambil risiko demi mencetak gol. Karena kita susah cetak gol. Dan terlalu sedikit pemain di depan. You take risk, yeah, but you have to win. Kita sekarang biasanya dia fokus ke pertahanan kan. Sekarang coba fokus ke menyerang dulu deh. Disitulah tujuannya untuk menang, yaitu cetak gol sebanyak mungkin. Jadi boleh kebobolan 3, lu cetak 4 gol, you win the game. Nah, filosofi ini mungkin harus dirubah. Sintayong harus menganut filosofi ini kalau mau lolos. Kalau gue bilang nggak bisa main 3-4-3 sering kebobolan juga kok. Karena kita nggak biasa, pemain-pemain ini nggak biasa. Cuman ya, ini pendapat gue, kita lihat. Untuk gue sih, I don't care Sintayong mau main gimana, make sure kita menang. Oke, dari sini kita bisa lihat ada beberapa poin penting catatan dari Coach Justin. Pertama, lapangan kita sendiri sebenarnya jauh lebih baik dari lawan waktu kita menjamu Vietnam maupun juga menjamu Australia. Yang terakhir ini jauh lebih baik walaupun masih jauh dari standar lapangannya IPL ya, pasti. Kedua, kemarin itu kan memang lagi hujan ya, jadi sehingga banyak juga pergerakan bola yang tidak sesuai kehendak. Walaupun itu juga mempengaruhi Jepang sebenarnya ya. Tapi karena memang kemampuan skill juga luar biasa, ya tentunya sekali lagi kita harus paham peringkat juga tidak bisa bohong. 130 dengan peringkat 15 itu selisihnya 115 poin. Benar kata Coach Justin. Ya ini calculate lah. Memang harusnya kita kalah ya sebenarnya. Walaupun kita ada optimisnya, tapi kita tetap ya merasa tahu diri. Ingat Jepang ini juga pernah mengalahkan Jerman 4-1. Dan lihat skor-skornya lawan Bahrain, lawan Tiongkok bagaimana. Jadi tidak ada yang sebenarnya mengherankan kalau Jepang bisa menang. Tapi skornya sampai 4-0 juga sebenarnya tidak bisa dibilang buruk. Ya kalah memang menyakitkan, tapi mau berapapun ya itu nggak kita bilang buruk. Karena kita juga ada beberapa kali melakukan penyerangan. Dan kita lihat juga apresiasi penonton di stadion, kita lihat mereka tetap mengapresiasi selepas pertandingan ya. Karena memang yang dilakukan pemain tidak ada hal yang ya dibilang buruk. Tidak sampai buruk dalam artian kita jadi muak menontonnya sehingga kita kabur. Tidak, benar-benar berusaha. Cuman kelas itu mau membuktikan. Nah, kembali ini masalah taktik, iya. Kembali Coach Justin yang paling paham soal itu. Yang aku harap sih sebenarnya lebih ke arah bagaimana soal mental pemain ini sendiri. Kita lihat ya dari segi timetable itu, peringkat kita tuh memang paling buncit ya. Tapi ingat, selisihnya cuma 3 poin doang. Peringkat kedua itu Australia dengan jumlah pertandingan yang sama. Artinya kesempatan kita masih sama-sama besar. Bukan hanya di 2, bukan hanya di 3 atau 4, tapi kedua pun masih bisa. Ya, kita nggak tahu lah apakah Australia bisa menang atau enggak bagaimana. Jadi semua masih berpeluang besar. Jadi ya ada kesempatan lah. Kita harus berusaha. Ingat di Australia, di Arab kemarin kita berhasil menahan imbang 1-1. Ya, semoga ini kita berani mencetak gol. Sudahlah mati-matian aja.
berani menyerang. Kalau kata Coach Justin, jangan bertahan lagi. Ayolah kita hantam saja sekalian gitu loh. Semoga itu jadi peluang yang baik juga untuk kita. Kalau bisa kita cetak gol duluan, pertahanan baik, ya jelas lah itu berdampak juga buat moral tim yang nantinya akan mendapatkan 3 poin. Sambil berharap nanti Bahrain juga WO aja sekalian. Perhatikan, Pak Erik mintanya cuman 9 poin supaya kita bisa bertahan peringkat 4. Ini semoga terjadi. Walaupun sebenarnya kalau ingat Piala Asia, yang Piala Asia Under 23 juga, sempat kita juga optimis, tapi selalu kayak di PHP ya sama timnas ini. Tapi di PHP pun masih ada puas karena ada kebanggaan. Ya contohnya masih bisa lolos 16 besar kalau Piala Asia seniornya. Terus bisa ngalahin Korea sampai kita masuk semifinal, walaupun berharap di Olimpiade nggak kesampaian juga jadinya. Tapi ya kembali, apakah ini kita tidak boleh berharap? Ya boleh, kita tetap harus optimis walaupun hati ini juga tetap harus rendah hati ya, karena kita nggak tahu. Memang di atas langit masih ada langit dan banyak masalah teknis lain, sekalipun kita banyak pemain naturalisasi. Ingat mereka juga baru digabungin. Ya bisa dibilang dari segala macam budaya bertemu, ya hebat juga Sintayong masih bisa meramu itu dengan luar biasa. Karena nggak sembarangan loh bisa meramu itu. Selain juga memang kita harus pahami lagi, mungkin pemain kita juga banyak yang sudah welcome banget sama pemain naturalisasi yang baru ini. Ya kita lihatlah nanti si Marcelino apakah bermain, nanti kita lihat. Kemarin Sayuri sebenarnya udah keren banget gitu. Tapi ya kebobolan 4-0 itu ya cukup membuat kita terpukul pastinya. Kita lihat mental pemain besok lah. Intinya ya, timnas sekarang mainnya tetap bagus. Kalah, ya is okay. Menang, ya is okay juga. Kita tetap cinta sama timnas. Itu yang paling penting. Maju terus timnas, lakukan yang terbaik untuk esok hari. Kita nantikan pertandingan terbaik kalian. Maju terus.